Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi ya. Di video kali ini adalah topiknya tentang bagaimana pertemuan dan pernikahan kami di India. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli. Jadi saya warga negara Indonesia dan asal dari Kalimantan Barat. Dan saya itu sudah menikah dan tinggal di sini dengan seorang pria berwarga negara India ya. Jadi namanya Rafiq, atau biasa boleh dipanggil Bang Rafiq ya. Itu sudah menikah dan tinggal di India itu sudah hampir 3 tahun ya teman-teman ya. Pada tahun 2020 itu Bang Rafiq itu kirim DM ya, jadi DM ke Instagram aku. Pada saat itu karena saya itu waktu itu masih kerja ya teman-teman ya, jadi saya itu tidak punya waktu dan DM-nya dari Bang Rafiq itu saya cuekin selama hampir 4 hari gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak tahu kenapa setelah 4 hari itu ada ya 1 hari dimana pas saya itu kerjanya di off day ya, jadi hari libur kerja gitu. Akhirnya saya itu buka DM ya, terus saya buka profilnya, ternyata profilnya itu tidak ada foto ya teman-teman ya, yang ada itu foto cuma foto pemandangan di sawah gitu loh, itu pun hanya 1 foto ya. Jadi saya mikir profilnya juga tidak ada foto gitu teman-teman. Jadi saya mikir oh mungkin ini kayaknya penipuan kali gitu ya, jadi tidak saya tanggapin 7 hari. Terus dia itu DM lagi, DM-nya itu bilang halo, how are you, kayak gitu ya. Terus saya lihat lah ini sudah dicuekin kok masih kayak kirim-kirim DM gitu. Akhirnya saya balas, terus dia juga ini ya teman-teman, jadi gimana ya, awalnya tuh dia itu ngobrol dengan aku itu tidak ini ya, tidak kayak sembarangan, kayak kalau kita tahu lah ya orang yang kayak nipu-nipu itu kayak gimana gitu teman-teman ya. Tapi ini sopan, terus yang ditanya itu yang secara umum gitu loh teman-teman, kayak lagi ngapain, sudah makan belum, terus gini-gini bla 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 gitu, pokoknya yang normal-normal gitu lah teman-teman. Akhirnya kita itu berteman ya, kita berteman dulu ya, kita berteman selama beberapa bulan dan akhirnya kita memutuskan untuk pacaran ya. Jadi kita itu LDR-nya itu kurang lebih 2 tahun. Nah selama LDR itu kalian tahu lah ya kalau orang pacaran itu kayak gimana lah ya. Pasti DM-DM-an. Terusnya Bang Rafiqnya bilang kalau dia itu di tahun 2022 ya, jadi dia itu mau datang ke Indonesia, mau bertemu dengan aku ya dan juga keluarga. Otomatis jadi di tahun 2022 akhirnya aku itu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan aku. Jadi pada saat itu aku bekerja sebagai kasir ya, kasir di sebuah toko. Tanggal 2 itu aku ke Jakarta ditemenin sama mama aku. Terus karena saya itu belum tahu tentang Jakarta dan juga belum tahu tentang embassy di India di Jakarta, jadi saya itu tanya sepupu aku. Jadi sepupu aku itu laki-laki ya, jadi saya tanya dia dan ternyata dia tahu dan juga embassy Indianya itu dekat di rumah dia. Akhirnya saya dan mama saya ke rumah sepupu aku. Jadi setelah itu kami bermalam di sana. Terus di tanggal 3 itu kami memutuskan kalau di hari besoknya di tanggal 4 itu kami mau pergi membuat visa ya. Jadi kenapa kami itu tidak
apply secara online karena saya itu maunya membuat visa itu yang selama 6 bulan gitu loh teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya sampai di India, nanti kalau ada sesuatu yang perlu dikerjakan, jadi tidak terburu-buru untuk balik lagi ke Indonesia gitu ya. Jadi kalau pakai visa turis itu kan hanya 3 bulan ya. Jadi saya memutuskan untuk memakai visa multiple ya, jadi yang bisa tinggal selama 6 bulan. Jadi di tanggal 3 itu di tengah malam ya, ternyata Bang Rafiq itu mengalami musibah teman-teman. Nah inilah yang mau saya ceritakan kepada kalian ya teman-teman ya. Jadi ini lumayan mengharukan ya teman-teman ya. Jadi di tanggal 3 itu dari pagi sampai malam itu aku sama Bang Rafiq itu masih DM-an gitu, sudah pakai WhatsApp lah ya, jadi masih ngobrol-ngobrol gitu kayak biasa, kayak video call gitu ya. Terus di tengah malam itu, nah ini saya tidak tahu ya, ini karena cerita ini diceritakan ulang sama Bang Rafiq sama keluarganya setelah musibah ini ya teman-teman ya. Jadi ternyata di tengah malam itu sekitaran jam 1 pagi, jadi Bang Rafiq itu menemanin bapaknya pergi ke ladang ya untuk melakukan pengairan ya teman-teman ya. Jadi kayak ladang mereka itu harus dialirkan air. Jadi kalau di kampung itu kan airnya itu kan datangnya di malam hari ya, di tengah malam gitu. Jadi dia pergi sama bapaknya di ladang. Terus pas mereka itu lagi melakukan pengairan itu, ternyata Bang Rafiq itu digigit sama ular teman-teman. Jadi digigit di bagian telapak kakinya ya, digigit sama ular kobra. Terus habis digigit kan kayaknya Bang Rafiq itu tidak tahu ya, jadi dia itu tidak merasakan, soalnya kan kakinya itu ada di air gitu ya. Jadi pas ular kobranya itu gigit di kakinya, dia itu kayak tidak merasa apa-apa teman-teman, cuman kayak ada rasa gatal katanya. Terus udah itu mereka habis pengairan itu sekitaran beberapa menit, mereka itu pulang ke rumah teman-teman, dan sampai di rumah itu Bang Rafiqnya itu mulai muntah-muntah, terus muntah-muntah terus gitu. Maknya itu kirain kalau dia itu kayak masuk angin atau apa, terus dibuatkan susu ya, susu untuk dia minum. Terus setelah dia minum itu langsung susunya itu dimuntahin semua, pokoknya semua yang ada di dalam perutnya tuh semua muntahin teman-teman. Jadi dia itu langsung kayak pingsan gitu ya teman-teman ya. Setelah dicek sama bapaknya, ternyata dilihat di kakinya itu ada gigitan ular gitu teman-teman. Langsung cepat-cepat itu mereka bawa Bang Rafiq itu ke rumah sakit ya. Jadi karena kampung kami kan kampung kecil ya, jadi nggak ada rumah sakit yang besar gitu loh teman-teman yang menangani masalah serius seperti ini ya. Jadi Bang Rafiq itu dibawa ke kota ya. Jadi perjalanan ke kotanya itu hampir 1 jam ya teman-teman ya. Jadi dibawa sama abang sepupu itu pakai mobil. Jadi tengah malam itu mereka berangkat ke luar kota, ke rumah sakit. Itu sangat tergesa-gesa sekali teman-teman ya. Terus ceritanya Bang Rafiq, kata mamanya itu Bang Rafiq udah tidak sadar. Terus mereka itu sampai di rumah sakit langsung dilakukan penanganan ya. Jadi sama dokternya itu langsung dilakukan pembedahan kayak operasi gitu loh teman-teman, operasi di kakinya, dikeluarkan racun-racunnya ya. Tapi beruntung sekali ya di rumah sakit ini ternyata mereka itu menyediakan kayak obat-obatan yang bisa untuk racun ular gitu teman-teman ya. Jadi katanya sih di sana sering, karena di perkampungan itu kan dekat dengan ladang, pasti banyak kayak ular-ular, terus banyak kasus-kasus seperti ini ya. Jadi rumah sakitnya itu sudah wanti-wanti kalau memang dibutuhkan obat-obatan seperti ini ya. Jadi akhirnya Bang Rafiq itu dioperasi, ditangani,
Terus esok harinya saya kan tidak tahu ya teman-teman ya, jadi saya itu di Jakarta, saya itu tidak tahu kalau Bang Rafiq itu ternyata di tengah malam itu dapat musibah ya, karena saya ini kan belum dapat akses untuk komunikasi dengan keluarga Bang Rafiq ya, yang saya tahu itu hanya kontaknya Bang Rafiq. Terus di Jakarta itu saya dari pagi, saya itu kan bangun pagi itu selalu ini ya DM ke Bang Rafiq ya, terus tidak dibalas, terus setelah itu agak siang itu kan aku, mama sama sepupu sudah mau pergi ke embassy duta besar di India di Jakarta itu ya teman-teman ya. Jadi aku DM Bang Rafiq lagi, tapi tidak dibalas lagi teman-teman, hanya centang 2, tapi tidak dibalas, tidak dibaca gitu loh teman-teman. Tidak, kalau di WhatsApp kan kalau terbaca kan ada kayak di tanda warnai hijau gitu ya. Jadi itu tidak dibaca dan juga tidak dibuka. Terus pokoknya seharian itu dihubungi itu DM-nya itu tidak dibaca terus ya, jadi kayak centang terus gitu, tapi tidak dibaca gitu teman-teman. Mungkin kalau dihitung bisa ada puluhan SMS kali ya saya kirim ke dia ya. Akhirnya kami sampai di duta besar India di Jakarta, terus saya apply visa dan ternyata apply visa itu tidak sesulit yang saya pikirkan. Dan saya itu mendapatkan visanya itu di tanggal yang sama, tanggal 4 di sore hari, sekitaran jam 4 lewat. Jadi visa aku sudah selesai, jadi sudah tenang gitulah teman-teman ya. Jadi sudah dapat visa ke India itu dengan masa tinggal selama 6 bulan. Terus tiba-tiba di tanggal 5 Desember di pagi harinya, saya masih ingat di sekitaran jam 10 pagi itu saya masih di rumah sepupu ya teman-teman ya. Jadi pas saya itu pegang HP, terus baru tuh centang-centangnya itu jadi warna hijau ya, centang-centang di SMS di WhatsApp itu jadi warna hijau. Terus tidak lama ternyata Bang Rafiqnya itu video call ya teman-teman ya. Terus sekali dilihat wajahnya itu pucat ya teman-teman ya, wajahnya itu pucat, terus kayak matanya itu kecil banget. Jadi kalau orang India kan kayak Bang Rafiq itu kan matanya gede ya, tapi pada saat video call hari itu matanya kecil banget. Terus dia bilang, maaf saya kena musibah semalam digigit ular katanya, terus sekarang ada di rumah sakit, kakinya lagi di habis operasi, terus sekarang bengkak sekali katanya. Terus dia tunjukin kakinya tuh, ternyata dia itu lagi di rumah sakit, terus lagi baring, terus kakinya itu diperban teman-teman, perbannya gede banget ya, jadi kakinya tuh kayak perbannya tuh gede banget gitu teman-teman. Jadi seluruh kakinya tuh diperban gitu loh, setengah dari lutut sampai di telapak kakinya itu diperban semua. Terus saya bilang, oh ya sudah, tidak apa-apa, saya cuma mau kasih tahu kalau visa aku sudah diterima gitu, dapatnya 6 bulan gitu. Terus Bang Rafiq bilang, oh baguslah gitu, nanti kita omongin lagi ya, baru omongin lagi ya setelah saya itu keluar dari rumah sakit katanya. Terus aku bilang, iya kamu istirahatlah, minum obat, bla 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 gitu kan teman-teman. Setelah itu dia itu keluar dari rumah sakit ya, terus dia itu harus melakukan penyembuhan di kaki ya, sampai benar-benar perbannya itu sudah boleh dibuka dan gigitannya itu sudah mengering gitu. Jadi harus penyembuhannya itu harus dikasih obat terus gitu teman-teman di kakinya dia ya. Jadi itu prosesnya itu selama 1 minggu ya teman-teman ya.
Akhirnya perbannya itu boleh dibuka. Terus tiba-tiba dia bilang, saya mau ke Indonesia katanya di bulan Januari di tahun 2023. Jadi kakinya itu sebenarnya belum begitu kering ya teman-teman ya, jadi masih kayak berdarah bernanah gitu, masih kayak dibungkus dibalut sama perban gitu teman-teman. Tapi dia bilang mau datang ke Jakarta, dia mau ke Indonesia di bulan Januari, mau ke rumah aku, terus mau ketemu sama keluarga aku gitu ya. Terus akhirnya di bulan Januari dia datang dengan kondisi kaki masih diperban gitu ya, terus masih pakai sepatu itu, jadi kakinya tuh masih keluar darah sama bernanah gitu teman-teman. Jadi jalannya tuh masih agak pincang-pincang gitu ya teman-teman ya. Pokoknya kasihan sekali lah lihatnya waktu itulah teman-teman. Oke, terus setelah kejadian itu akhirnya di bulan Februari ya, jadi Bang Rafiq itu datang ke rumah aku itu selama 1 bulan, pengenalan dulu sama orang tua di rumah. Terus bulan Februari itu kita menikah secara sederhana ya teman-teman ya, di rumah orang tua aku. Kita menikah secara sederhana, tidak ada hanya resepsi sederhana saja. Jadi kita menikah pada bulan Februari, dan setelah 1 bulan, bulan Maret itu kami kembali ke India gitu teman-teman. Jadi kembali ke India di bulan Maret, terus kita terbang ke India, terus kita langsung ke rumah orang tuanya Bang Rafiq di kampung, terus tinggal di sana selama 1 bulan, kenalan juga sama orang tuanya. Terus akhirnya di bulan Juni itu kita menikah ya teman-teman ya. Jadi kita juga menikah adat, kita menikah secara adat di kampung itu, hanya dengan resepsi sederhana juga, dengan mahar atau mas kawin dari Bang Rafiq itu senilai 80 juta dengan mas kawin gitu teman-teman ya. Karena di kampungnya Bang Rafiq itu tidak pakai sistem dowry ya, jadi perempuan itu tidak ngasih apa-apa gitu loh teman-teman. Kalau mau ngasih boleh, tapi kayak ngasih perlengkapan rumah tangga itu biasanya dilakukan sama mempelai wanita. Nah, tapi kalau untuk mempelai laki-laki, mereka itu kasih mahar atau mas kawin gitu ya teman-teman ya. Terus kita menikah di rumah, undang tetangga-tetangga, terus kerabatnya, keluarganya Bang Rafiq semuanya datang, terus buat acara sederhana, terus kita menikah. Terus di bulan Juli kita mendaftarkan pernikahan kami ke Departemen Sipil di India. Aku hanya 6 bulan ya yang saya apply di Jakarta, itu hanya 6 bulan, sedangkan masa tinggal aku sudah tinggal 3 bulan gitu teman-teman. Otomatis kami setelah mendapatkan pernikahan itu kan kami dapat sertifikat nikah ya. Jadi pakai sertifikat nikah itu kami mengajukan apply visa lagi untuk tinggal selamanya di India, yang bisa diperpanjang gitu loh teman-teman visanya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk pertemuan kami itu tidak seru ya teman-teman ya, itu seperti pertemuan pada umumnya ya, yang dimana kata orang kalau
memang jodoh pasti bertemu kali ya teman-teman ya. Meskipun kadang pertemuannya itu mungkin di parkiran ya enggak, atau misalnya kayak teman aku ya teman-teman ya, kayak teman SMA aku dulu, dia itu bertemu dengan istrinya itu pas mereka lagi berteduh di saat hujan teman-teman. Jadi saat hujan kan mereka berteduh ya di ruko-ruko gitu, terus akhirnya mereka itu jadian dan menikah sampai sekarang. Ya itulah yang namanya jodoh ya teman-teman ya, kita tidak ada yang tahu ya bagaimana pertemuan dan juga perpisahannya. Ya seperti itulah pertemuan kami, tidak ada yang spesial, tapi yang prosesnya itu yang berat ya teman-teman ya. Prosesnya itu yang berat ya, terutama saat Bang Rafiq itu mendapatkan musibah, itu yang menurut saya sangat berat sekali teman-teman. Oh ya, terus kalau anak, ya kami punya anak tapi sudah almarhum ya. Jadi anak kami itu sudah almarhum saat di dalam kandungan pada saat 4 bulan. Jadi kejadiannya itu di tahun lalu ya, hampir setahun ya kejadian ini ya. Jadi kalau ditanya kami punya anak atau tidak, tentu jawaban kami itu punya anak tapi sudah almarhum. Cuman untuk ceritanya seperti apa mungkin saya tidak ingin menceritakannya ya teman-teman ya. Jadi ya kalau ditanya ya punya gitu, cuman sudah almarhum ya teman-teman ya. Didoakan saja teman-teman, sekarang juga kami sedang proses ya. Didoakan saja ya yang terbaik ya teman-teman ya. Terus sekalian saya mau jawab pertanyaan teman-teman ya, mumpung ini vlognya vlog cerita, jadi saya sekalian mau jawab pertanyaan teman-teman, kapan pulang ke Indonesia. Sebenarnya kami sudah pulang ke Indonesia di tahun ini, kemarin itu pas festival Imlek ya. Kalau saya kan merayakan Imlek ya teman-teman ya, tahun baru Cina ya. Jadi bulan Januari kemarin saya itu sudah pulang, kami sudah pulang ke Indonesia, dan mungkin nanti di tahun depan kita bakalan pulang lagi, cuman bukan dalam rangka festival Imlek, tapi mungkin di pertengahan atau di akhir tahun. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oh ya, mungkin kalau teman-teman tanya bisa just tip atau tidak, boleh. Jadi seperti itulah teman-teman, biar vlog ini tidak panjang. Jadi ya saya harap kalian itu mengerti ya dengan apa yang saya ucapkan ya teman-teman ya, karena saya ini orangnya tidak bisa multitasking ya. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu harus fokus ke hal itu gitu teman-teman, dan juga mungkin bahasa aku kurang berkenan atau sulit dipahami, kalian boleh tanya-tanya di komen ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin kalau kalian ada pertanyaan lain lagi, kalian boleh kok tulis di komentar, nanti kalau ada waktu bisa kami jawab ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ceritanya kita sampai hari ini ya. Ceritanya sampai di sini ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih kalian sudah menonton dan sudah mensupport channel ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.